Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 10 persamaan eksponen part kedua. Nah, kemarin sudah di part pertama kita membahas persamaan eksponen dengan AFX sama dengan 1. Sedangkan yang ini kita bahas buat bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika A tidak sama dengan 0, artinya A ini tidak boleh 0 ya, maka Fx-nya adalah sama dengan P. Seperti itu ya. Oke, untuk memperdalam rumus ini, saya akan bahas di contoh soal. Oke, dekatlah contoh soal buat tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut. Nah, di sini saya kasih ada 5 soal. Itu seperti ini. A, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3. B, 3x kuadrat min x sama dengan 9. Kemudian C, 3 pangkat x dikali 4x plus setengah sama dengan 3456. Yang D, akar pangkat 3 dari 2 x pangkat dari x plus 10 sama dengan 8. Kemudian yang E, 2 pangkat x, kemudian 2 pangkat x plus 1 dipangkatkan lagi x, 2 pangkat x dipangkatkan 1 min x sama dengan 8. Nah, ini yang E agak ribet ya, tapi kita coba untuk bahas. Oke, saya akan coba dari yang pertama. Oke, nah di sini soal yang pertama yaitu 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita pakai bentuk rumus yang ini ya. Saya sudah kasih bentuk A Fx sama dengan A pangkat P. Jika A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan P. Nah, di sini berarti yang Fx itu adalah ini, 3x min 1, sedangkan P-nya adalah 3. Kenapa ini bisa langsung? Karena angka A-nya sudah sama, 2 dan 2. Jadi bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk rumusnya. Oke? Sehingga penyelesaiannya tinggal Fx sama dengan P. Artinya 3x min 1 sebagai Fx sama dengan P. P-nya adalah 3. Oke, saya tulis ya. Jadi 3x min 1 sama dengan 3. Oke. Nah, ini ya. Ini Fx-nya 3x min 1 dan ini P-nya adalah 3. Oke. Nah, lanjut. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti tinggal 3x sama dengan 3, min 1-nya pindah posisi. Min 1-nya pindah posisi ke sebelah kanan. Nah, jadinya min 1 itu jadi plus 1. Oke. Plus 1. Karena berubah ya, kalau dia pindah posisi akan berubah tanda. Negatif 1 jadi positif 1. Sedangkan misal kalau di sini positif berarti pindah jadi negatif. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi 3x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4/3. Oke, inilah hasil penyelesaiannya. Jadi hasil penyelesaian buat nilai x dari 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3 berarti nilai x-nya adalah 4/3. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke bagian kedua atau nomor kedua. Oke. Di nomor kedua di sini ada 3x kuadrat min x sama dengan 9. Nah, kalau di dalam bentuk rumusnya harus A Fx sama dengan A pangkat P. Berarti ini A-nya harus sama, sedangkan di sini belum sama. Bagaimana untuk menyamakannya? Berarti kita ubah. 9 itu basis bilangannya atau bilangan dasarnya adalah 3. 3 per pangkat. Nah, berarti 9 ini kita ubah ya. Oke. Kalau kita ubah, ini terus kembali. 9 itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, A-nya sudah sama. Kalau A-nya sudah sama, berarti Fx ini sebagai Fx dan P ini 2, 3 pangkat 2 nih, pangkat eksponen 2-nya itu P. Ya, berarti ini P sebagai P. Oke, berarti penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P. Oke, masukkan kembali. X kuadrat min X sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau posisinya seperti ini adalah fungsi kuadrat. Sehingga 2 yang di sini kita pindahkan posisi. 2 yang sebelah sini kita pindahkan posisi kemari. Karena ini ada fungsi
kuadrat. Nah, kita pindahkan. X kuadrat min X negatif 2 sama dengan 0. Kenapa negatif? Karena pindah posisi. Positif dari sebelah kanan ke sebelah kiri, jadi negatif 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita harus menggunakan pemfaktoran. Oke. Faktor dari X kuadrat min X min 2 itu adalah X dikali X, gitu kan? Yang hasilnya adalah perkalian min 2, tapi kalau dijumlah adalah min 1. Itu adalah, jadi kalau dikali min 2, kalau dijumlah min 1. Itu adalah min 2 dikali positif 1. Min 2 dikali positif 1 hasilnya min 2. Ya, min 2 dikali positif 1 adalah min 2. Min 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam faktorannya. Min 2 sama positif 1. Ini sama dengan 0. Nah, berapa nilai X-nya? Nah, kita gunakan fungsi 0. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya, min 2-nya pindah posisi, jadi hasilnya 2. X plus 1 sama dengan 0. Plus 1-nya pindah posisi menjadi negatif 1. Nah, inilah hasil dari penyelesaiannya. Jadi, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Untuk fungsi 3X kuadrat min X sama dengan 9. Oke. Itulah jawaban buat nomor kedua. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Oke, kita lanjut buat nomor ketiga. Nomor ketiga soalnya seperti ini. 3 pangkat X dikali 4X plus setengah. Jadi 4 ini berpangkat X plus setengah ya. Sama dengan 3456. Nah, kita punya rumus bentuk A fx sama dengan A pangkat P. Jika A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan P. Nah, kalau soalnya bentuknya seperti ini, berarti harus kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuknya seperti ini ya. A berpangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ini punya 3X, kemudian di sini 4X plus setengah. Ini X plus setengah adalah pangkat dari 4 ya. Nah, X plus setengah ini bisa kita jabarkan kalau penjumlahan berpangkat itu adalah menjadi perkalian. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis jadinya 4X dikali 4 pangkat setengah. Oke, sama dengan 3456. Nah, 4 pangkat setengah itu artinya kan dia adalah akar 4. Ya. 4 pangkat setengah itu adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, sedangkan 3 pangkat X sama 4 pangkat X dengan pangkat yang sama, berarti 3 dan 4-nya bisa kita gabung. Bisa dalam satu kelompok. Gitu ya. Jadi kalau ditulis seperti ini. 3 kali 4 pangkat X. Nah, dikelompokkan ya. Kemudian 4 pangkat setengahnya itu, 4 pangkat setengahnya itu jadi akar 4 atau 2. Nah, akar 4 itu adalah 2. Jadi sini 2. Sama dengan 3456. Nah, 3 kali 4 itu adalah 12. 12 pangkat X sama dengan 3456 dibagi 2 itu adalah 1728. Oke. Nah, bentuknya sudah hampir mirip A fx sama dengan A pangkat P, maka untuk mendapatkan nilai P 1728 kita ubah ke dalam bentuk 12 berpangkat. Nah, ini saya tulis seperti ini. 12x sama dengan 1728 itu ternyata 12 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, A-nya sudah sama, berarti tinggal fx sama dengan P. Berarti ya, ini 12fx sama dengan 12 pangkat 3. X-nya sama dengan P. Di sini ya, fx-nya sama dengan P. Berarti kita tulis X sama dengan 3. Oke, itulah hasil dari penyelesaian dari bentuk seperti ini yang rumit. Kita ubah ke bentuk sederhananya dan bentuk AFX sama dengan A pangkat P, yaitu dengan A-nya tidak sama dengan 0 kan. Ini karena 12 itu bukan 0, maka fx-nya sama dengan P. Berarti X sama dengan 3. Oke, itulah buat nomor ketiga. Kita lanjut ke nomor keempat. Nah, bentuk soal nomor 4 di sini bentuknya adalah akar pangkat 3 dari 2
yang dipangkatkan X plus 10 sama dengan 8. Nah, kita ubah lagi bentuknya ke dalam bentuk rumusnya ya, yaitu A fx sama dengan A pangkat P. Oke, nah bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 2 itu bisa kita tulis menjadi 2 pangkat sepertiga. Nah, sedangkan X plus 10-nya berarti jadi perkalian. Karena dipangkatkan kembali itu berarti jadi perkalian. Nah, 8-nya, 8 itu asalnya dari 2 berpangkat. Adalah 2 berpangkat 3. Oke, nah bentuknya berarti sudah sesuai dengan rumus. Ya, karena 2-nya udah sama, berarti fx-nya ini sepertiga X plus 10 dan P-nya adalah 3. Nah, berarti kalau kita tulis seperti ini. Sepertiga X plus 10 sama dengan 3. Oke. Karena di sini sepertiga, supaya mudahnya kita kalikan aja 3. Berarti hasilnya X plus 10, karena sepertiga kali 3 adalah 1, sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Berarti X-nya adalah 9, pindah posisi 10-nya. 10-nya pindah posisi sebelah ini, sebelah kanan, berarti hasilnya jadi pengurangan. 9 kurang 10 adalah negatif 1. Oke, hasilnya adalah negatif 1. Itulah penyelesaian dari nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor ke-5. Nah, nomor ke-5 ini dia seperti ini soalnya ya, agak rumit, tetapi bisa kita sederhanakan dan kita bentuk dalam bentuk rumus yang sama, yaitu A fx sama dengan A pangkat P. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kalau di sini dia perkalian nanti jadinya jumlahan kalau digabung ya. Tapi di sini adalah bilang berpangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan dulu. Jadi ini masing-masing dikalikan dulu. Oke. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Kalau kita kalikan, nah ini 2x. Ini jadinya adalah 2x plus 1 dikali x. Tuh. Kemudian ini 2x dikalikan 1 min x. Dan yang 8 adalah 2 pangkat 3. Ya, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan dulu. Ya, masing-masing ya. Nah, faktor. Ini kita kalikan, ini juga kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan jadinya ini tetap. Yang ini jadinya 2x kuadrat plus x. Dan yang ini adalah 2x min x kuadrat, karena ini dikalikan x kali min 1, x dikali 1 x dikali min x jadi min x kuadrat, seperti itu, sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, bisa kita gabung dalam satu bilang berpangkat. Kalau perkalian itu jadi jumlahan. Oke. Jadi kalau kita jumlah, ini nanti kita jumlah berarti ya. Kita jumlah jadinya 2x plus x kuadrat plus x min x kuadrat sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau diselesaikan berarti ini ada x kuadrat dan ini ada min x kuadrat. Jadi hasilnya kan 0. Kemudian di sini x tambah x tambah x berarti hasilnya jadi 3x. Karena 1x ditambah 1x tambah 1x jadi 3x. Berarti di sini 2 pangkat 3x. Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 3 berarti sudah memenuhi bentuk rumus A fx sama dengan A pangkat P. Nah, dengan fx-nya adalah 3x dan P-nya adalah 3. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti kalau diselesaikan jadinya 3x sama dengan 3. X-nya berarti 3 dibagi 3. 1. Oke, inilah penyelesaian buat nomor kelima. Dengan bentuk yang seperti ini, rumit, kita sederhanakan menjadi bentuk A fx sama dengan A pangkat P. Ya, ini dapatnya dengan fx-nya 3 dan P-nya adalah 3. Maka penyelesaiannya 3x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3 dibagi 3 adalah 1. Oke, seperti itu penyelesaian buat nomor 5. Saya kira cukup sampai sini pertemuan kali ini.
Untuk video-video selanjutnya bisa dilihat di channel Kece Channel, di playlistnya ya, atau video-video sebelumnya yaitu tentang bentuk rumus yang pertama ya, bisa dilihat di playlist, misalkan matematika peminatan kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, bisa dilihat di situ. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.